Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Game Engine dari mata kuliah Grafik Komputer dengan dosen pengampu Pak Tekad Matulatan dengan anggota yang pertama saya sendiri Muhammad Rehan Yunus, yang kedua Anggilo Siregar, yang ketiga Ririn Hustika, yang keempat Nova Novrianti, yang kelima Adi Saripudin, yang keenam Raisa Zalfakirana, yang ketujuh Muhammad Ginanjar, yang kedelapan Zaki Santoso, yang kesembilan Rosiana Oksela, dan yang terakhir adalah Vito Anandiansa. Yang pertama, apa itu Game Engine? Game Engine merupakan sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menciptakan sebuah game. Game Engine itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah library yang dapat digunakan untuk membuat game. Game Engine akan memberikan kemudahan bagi pengembang permainan karena menyediakan fungsi-fungsi inti dari sebuah permainan, misalnya grafika, fisika, dan audio atau kecerdasan buatan. Game Engine dapat digunakan untuk lebih dari satu permainan, dan pengembang permainan dapat mengoptimalisasi proses pengembangan dengan cara menggunakan atau mengadaptasi game engine yang telah ada sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu seputar tentang game engine. Sebenarnya sebelum game engine berkembang pesat seperti sekarang, hampir semua perusahaan game memiliki game engine mereka sendiri, dan mereka menggunakan untuk membuat game mereka. Tetapi semakin bertambah tahun dan bertambahnya kebutuhan untuk game engine ini, para developer menciptakan game engine yang terbuka untuk difranchiskan. Game engine yang dijual dan difranchiskan secara umum semacam ini disebut dengan middleware. Middleware menawarkan harga yang relatif lebih murah, dan bagi kebanyakan studio game menggunakan middleware merupakan solusi cepat dan ekonomis ketimbang harus membangun sendiri game engine mereka. Untuk konsep dari game engine sebenarnya cukup gampang, yaitu bahan dasar yang diperlukan sebuah game untuk menjalankan tugasnya, merender pixel demi pixel, menghitung fisik, memperkirakan input tombol, dan lain sebagainya yang memungkinkan developer kreatif dapat membuat sebuah game dengan game engine yang sama menjadi unik satu sama lain. Sebuah game engine dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu API dan SDK. API atau Application Programming Interface adalah bagian operating system, service, dan libraries yang diperlukan untuk memanfaatkan beberapa feature yang diperlukan. Dalam hal ini contohnya DirectX, sementara SDK adalah kumpulan dari libraries dan API yang sudah siap digunakan untuk memodifikasi program yang menggunakan operating system dan service yang sama. Biasanya game engine menyertakan kedua hal ini. Materi selanjutnya yaitu fungsi game engine. Fungsi dari sebuah game engine tentunya untuk memudahkan para developer game untuk mengembangkan sebuah game. Karena kita bisa membuat semua konsep yang akan kita gunakan pada game yang kita buat. Fungsi-fungsi yang memudahkan para developer ini dimulai dari mesin render 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, skrip, animasi, kecerdasan buatan, jaringan, streaming, manajemen memori, trading, dukungan lokalisasi, dan pengaturan grafik. Hal ini membuat para developer tidak harus membuat game dari nol, yang mana harus memikirkan algoritma yang cukup rumit. Kemudian elemen-elemen yang telah dibuat oleh developer pun bisa digabungkan di dalam game engine tersebut. Nah, muncul pertanyaan, apakah penting sebuah game engine? Sesuai dengan fungsi game engine, yaitu memudahkan para developer game untuk mengembangkan suatu game, dapat disimpulkan game engine itu penting
karena pengembang game tidak perlu membuat game dari awal. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe game engine. Yang pertama, roll your own game engine. Biasanya game engine tipe ini lebih disukai karena selain kemungkinan besar diberikan secara gratis, juga memperbolehkan mereka, para developer, lebih fleksibel dalam mengintegrasikan komponen yang diinginkan untuk dibentuk sebagai game engine mereka sendiri. Yang kedua, mostly ready game engine. Game engine tipe ini biasanya sudah menyediakan semuanya begitu diberikan pada developer atau programmer. Semuanya itu seperti UI, physics, library model, tekstur, dan lain-lain. Banyak dari mereka yang sudah benar-benar matang sehingga dapat langsung digunakan untuk scripting sejak hari yang pertama dalam membuat game. Contoh tipe game engine seperti ini yaitu Unreal Engine, Source Engine, ID Tech Engine, dan sebagainya. Tipe game engine yang terakhir yaitu Point and Click Engine. Tipe game engine ini merupakan game engine yang sangat dibatasi, tapi dibuat dengan sangat user-friendly. Kita, para developer pemula pun bisa mulai membuat game sendiri menggunakan game engine seperti ini, dengan sedikit memanfaatkan coding. Game engine ini contohnya seperti Game Maker, Turk Game Builder, dan Unity 3D. Salah satu contoh dari game engine yaitu adalah yang pertama, game engine Unity. Sejarah Unity. Unity Technologies, perusahaan di balik mesin game Unity, didirikan di Denmark pada tahun 2004 oleh David Helgason, Nicolas Francis, dan Joachim Ante. Fokus awal perusahaan adalah membuat mesin game 3D yang dapat digunakan untuk pengembangan game untuk berbagai platform, termasuk PC, Mac, dan browser web. Pada tahun 2005, versi pertama dari mesin Unity dirilis yang disebut Unity 1.0. Saat itu, mesin tersebut hanya tersedia untuk Mac OS X, tetapi versi Windows dirilis pada akhir tahun. Selama bertahun-tahun, Unity telah mengalami beberapa pembaruan dan peningkatan besar, menambahkan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk platform seluler seperti iOS dan Android, serta realitas virtual dan augmented. Pada tahun 2009, Unity Technologies memperkenalkan versi gratis dari mesin tersebut, yang memungkinkan pengembang dan penghobi indie membuat game tanpa biaya di muka. Pada tahun 2014, Unity Technologies mengumpulkan data sebesar $25 juta yang membantu mempercepat pertumbuhan perusahaan dan memperluas penawarannya. Perusahaan terus merilis versi baru mesin, menambahkan fitur seperti pencahayaan waktu nyata, simulasi fisika lanjutan, dan dukungan untuk grafik kelas atas. Saat ini, Unity adalah salah satu mesin game terpopuler di dunia, dengan lebih dari 2 miliar perangkat menjalankan game Unity di seluruh dunia. Perusahaan juga telah berkembang melampaui pengembangan game dengan alat dan solusi untuk industri seperti otomotif, arsitektur, dan film. Unity termasuk salah satu game engine yang tertua yang ada di dunia. Nah, selanjutnya beberapa contoh game populer yang menggunakan game engine Unity. Yang pertama yaitu Pokemon Go, dan yang kedua Hearthstone, ketiga Temple Run, dan masih banyak lainnya.
Kelebihan dan kekurangan game engine Unity. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan game engine Unity yaitu bisa diakses secara gratis. Yang kedua, cross platform, artinya project game yang dapat dirilis ke berbagai platform terkenal. Dan yang ketiga, UI UX yang ditawarkan cukup user friendly sehingga cocok untuk pemula. Dan yang keempat, banyak fitur yang ditawarkan. Selanjutnya, kekurangan dari game engine Unity. Yang pertama yaitu butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat ingin mengembangkan game 2D tanpa bantuan plugin. Yang kedua, perlu penyesuaian mengikuti gaya komponen base. Dan yang terakhir, ketiga, cache memori yang digunakan lumayan banyak. Yang kedua ada Unreal Engine. Unreal adalah platform lengkap yang paling populer digunakan dalam pembangun game. Mesin game ini mampu mengembangkan game 2D dan 3D secara gratis. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke video game first person shooter atau FPS dengan nama yang sama pada tahun 1988 yang dikembangkan oleh Epic Games. Mesin Unreal memiliki kapasitas luar biasa untuk grafis yang memukau secara visual dan VFX dan alat rendering yang tak ada habisnya. Di antaranya fitur-fitur lainnya, Unreal menyambut individu mahir non-pemrograman dengan sistem script visual yang disebut Blueprint. Meskipun banyak yang masih merekomendasikan untuk mengetahui bahasa program C++. Kelebihan Unreal: 1. Kemampuan grafis yang tinggi. 2. Dukungan multiplatform. Ketiga, dukungan untuk pengembangan game VR dan AR. 4. Alat dan fitur yang lengkap. 5. Komunitas pengguna yang besar dan aktif. Kekurangan dari Unreal: 1. Kurva pembelajaran yang curam. 2. Ukuran file yang besar. 3. Royalti yang harus dibayar. 4. Dukungan komunitas yang terbatas. 5. Keterbatasan pada platform mobile. 3. Corona Lab memiliki beberapa produk seperti Corona Editor, Corona SDK, dan Composer GUI. Corona SDK adalah SDK yang memungkinkan pengembangan game mobile secara multiplatform dengan banyak API library. Corona Editor adalah plugin untuk sublek teks yang menambahkan kemampuan pengembangan game seperti debugger, snippet, dan code completion. Corona SDK menggunakan bahasa pemrograman Lua dan juga memiliki simulator yang tersedia di Sublime Text melalui Corona Editor. Kelebihan: 1. Trial program tanpa batas waktu dan fitur. Kedua, optimasi yang bagus terhadap hardware. Ketiga, terintegrasi dengan baik dengan sistem Android dan iOS. 4.
cepat dan ringan jika dibandingkan dengan framework lainnya. 5. Tidak perlu menulis kode pemrograman yang terlalu mendasar atau native code. Kekurangan 1. Bahasa pemrograman bersifat struktural, bukan berbasis OOP. Kedua, tidak memiliki GUI atau Graphics User Interface. 3. Proses debugging yang tidak akurat. 4. Bahasa API masih dalam proses pengembangan sehingga membingungkan proses belajar. 4. CryEngine. CryEngine adalah mesin game yang dikembangkan oleh Crytek pada Mei 2002 dan digunakan dalam game populer seperti Far Cry, Kingdom Come, Deliverance, dan Crysis. Crytek juga mengembangkan game dan memiliki kemitraan dengan Ubisoft dan EA. Demo teknologi CryEngine menjadi dasar dari franchise Far Cry, dan lisensi mesin game ini juga tersedia. Crysis adalah kampanye yang mempromosikan CryEngine. Beberapa fitur-fitur CryEngine: yang pertama, mendukung simultan WYSIWYG pada semua platform di sandbox editor. Artinya adalah CryEngine mendukung suatu sistem di mana konten yang sedang dilakukan disunting akan tetap terlihat sama persis dengan hasil keluaran akhir. Yang kedua, mendukung material editor, flow graph, track view editor, tool pembuatan grafis jalan dan sungai. Yang ketiga, memiliki template pembuatan kendaraan. Yang keempat, dukungan streaming. Yang kelima, mendukung tampilan pencahayaan alam dan bayangan lembut dinamis 3D dengan penumbra. Yang keenam, dukungan multi-core. Yang ketujuh, iluminasi real-time global yang dinamis. Yang kedelapan, adaptasi pencitraan dan mampu menghadirkan gambar high dynamic range atau HDR yang merata. Yang kesembilan, mampu menghadirkan gradasi warna, blur pada gambar yang dalam hal ini adalah kedalaman ruang dan bokeh. B. Keunggulan CryEngine. CryEngine unggul dalam game orang pertama. Dalam hal ini dapat kita lihat pada game Crytek's Far Cry Original, Waralaba Crysis, dan Hunt Showdown adalah contoh game hasil dari CryEngine. Selanjutnya, CryEngine hadir dengan banyak fitur di luar kotak. Meskipun CryEngine memiliki beberapa bidang spesialisasi, ia hadir dengan banyak alat dari awal, membuatnya mudah untuk membuat proyek apapun. CryEngine memungkinkan visual dengan ketelitian tinggi. Seperti yang baru saja disinggung, CryEngine adalah mesin yang dikenal dengan kualitas visualnya. Jadi, jika Anda mengembangkan permainan fotorealistik, ini bisa sangat cocok untuk proyek Anda. Selanjutnya, CryEngine memungkinkan proses iterasi yang cepat. Memiliki begitu banyak tersedia langsung di luar kotak, dikombinasikan dengan kekuatan visual, membuat CryEngine alat yang hebat untuk beralih dengan cepat pada proyek dan pengeluaran prototipenya secara instan. Selanjutnya, CryEngine menangani dunia terbuka, lingkungan yang kaya vegetasi dengan sangat baik. CryEngine dapat dianggap sebagai pelopor dalam menciptakan kesetiaan visual yang tinggi, lingkungan dunia terbuka, terutama menampilkan level besar yang berisi banyak vegetasi. Selanjutnya, CryEngine mudah dipelajari.
Bagi pemula mungkin lebih nyaman dengan mesin seperti Game Maker berkat fitur drag and drop. CryEngine adalah pilihan yang baik bahkan untuk pengembang level pemula karena tidak memiliki kurva belajar yang curam. Dan yang terakhir, dukungan CryEngine bagus. Komunitas CryEngine kecil, tetapi itu datang dengan keuntungan. Itu membuatnya mudah dan cepat untuk menghubungi dukungan dengan Crytek tersedia untuk membantu. C. Kekurangan CryEngine. CryEngine tidak memiliki skala seperti beberapa pesaingnya. Meskipun baru saja menyoroti dukungan efektif Crytek, ada juga kerugian di bidang itu. Basis pengguna CryEngine jauh lebih kecil daripada Unity dan Unreal, dan akibatnya tidak memiliki skala dukungan atau komunitas yang mungkin dimiliki mesin lain. Selanjutnya, sulit untuk merekrut pengembang CryEngine yang berpengalaman. Dampak langsung dari basis pengguna kecil CryEngine adalah kesulitan studio untuk merekrut pengembang yang berpengalaman dengan mesin tersebut. Dan terakhir, CryEngine sulit digunakan di luar kotak. Meskipun hadir dengan banyak alat di luar kotak, mungkin sulit untuk memahami apa yang harus dilakukan dengan alat tersebut jika Anda seorang pemula. Itu juga masih kekurangan beberapa fitur yang cukup penting. Aplikasi pengembang game engine Contract. Contract 2 dimensi adalah tools pembuatan game berbasis HTML yang dikhususkan untuk platform 2 dimensi. Tools ini dikembangkan oleh Sierra dan penggunaannya tidak memerlukan pemahaman bahasa pemrograman khusus. Semua perintah diatur dalam event sheet yang terdiri dari event dan action. Pilihan pada aplikasi pengembangan kontrak. Yang pertama, softwarenya cukup menarik karena tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua, proses pembuatan game di kontrak 2 dimensi sangat sederhana, namun hasilnya cukup memuaskan. Ketiga, kontrak juga memiliki 2 lisensi, yaitu free dan berbayar. Dan yang keempat, kontrak 2 dimensi juga mendukung berbagai platform yang ada seperti web browser atau HTML, PC, Windows, standalone, Android, Tizen, dan lainnya. Adapun kekurangan pada aplikasi pengembangan kontrak yaitu 1. Tutorial dan dokumentasi memang sudah cukup banyak, tetapi memang tidak sebanyak Unity 3 dimensi. Mungkin karena kontrak 2 dimensi hanya mendukung grafik 2 dimensi, sehingga tidak sepopuler Unity 3 dimensi. Yang kedua, kurang fleksibel karena untuk program ataupun perintahnya tidak menggunakan scripting atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, hanya bisa digunakan untuk membuat game 2 dimensi. Kesimpulan, game engine adalah salah satu perangkat lunak yang bisa mempresentasikan keadaan dunia nyata ke dalam dunia virtual dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Saat ini game engine tidak hanya digunakan untuk pembuatan game saja, tetapi dapat digunakan untuk pengembangan sebuah augmented reality untuk berbagai macam aplikasi, baik peta atau pembelajaran. Permainan-permainan yang dibuat dengan game engine umumnya perpaduan antara 2 dimensi atau 3 dimensi, sound, animasi, dan penempatan kamera untuk menambah suasana yang kelihatan seperti nyata. Sekian dari kelompok kami, saya tutup
Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.